Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kartika Kusuma Wardani dengan NIM 2019-410466. Pertama, di sini saya akan membahas tentang perencanaan biaya overhead pabrik. Nah, perencanaan yang baik itu harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dan juga manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Nah, untuk mendapatkan manfaat tertentu, itu perusahaan tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk produksinya. Gini, sebagai contoh, untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan mengeluarkan biaya riset dan juga pengembangan produk yang cukup besar. Nah, manfaat dari kegiatan tersebut, tujuan utamanya adalah tercapainya kuota penjualan yang besar juga. Ya, yang kedua adalah anggaran biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses produksi itu sangat kompleks jenisnya gitu. Jadi biaya yang tergolong sebagai biaya overhead pabrik atau BOP itu adalah semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya overhead pabrik ini itu merupakan biaya produksi total yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan atau ditelusuri pada produk atau aktivitas tertentu. Selanjutnya adalah penanggung jawab perencanaan biaya. Nah, jadi pelaksanaan anggaran yang komprehensif itu memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system, atau yang sering kita kenal itu sebagai prinsip biaya departemen langsung atau direct department cost. Selanjutnya adalah BOP berdasarkan hubungannya dengan departemen. Di sini ada dua. Yang pertama ada departemen produksi. Nah, di departemen produksi ini dia untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi. Nah, BOP yang terjadi pada departemen ini itu biasanya disebut dengan BOP langsung. Kemudian yang kedua ada departemen jasa. Nah, departemen bagian ini itu menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Nah, biaya yang terjadi di departemen jasa ini itu mungkin sebagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada dua jenis biaya overhead pabrik sesuai tanggung jawab dan masing-masing dari departemen. Ada dua. Yang pertama ada BOP langsung atau direct department overhead expense. BOP langsung adalah BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya itu hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya nih, ada biaya untuk gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan juga biaya bahan penolong. Kemudian yang kedua ada BOP tidak langsung atau indirect departmental overhead expense. Nah, jadi BOP tidak langsung ini adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya ada biaya depresiasi, biaya pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Nuada ingin menjelaskan materi tentang perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Next, yang pertama itu ada biaya tetap. Lah, yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, yang bergantung pada besar kecilnya volume kegiatan. Lah, ada BOP tetap. BOP tetap adalah BOP yang tidak berubah dalam kasar perubahan volume kegiatan tertentu. Pada umumnya biaya ini bersifat tetap. Misalkan biaya penyusutan per tahun dari sebuah mesin produksi itu adalah 2.500.000. Apabila jumlah jam kerja ditentukan sebagai volume kegiatan, maka berapapun jumlah jam kerja biaya tetap total sebesar 2.500.000. Namun biaya per unitnya atau per jamnya itu bisa berubah-ubah untuk berbanding
terbalik dengan volume kegiatan. Berikut next ada contoh jawaban tersebut. Berikut ini adalah jawaban contoh dari soal yang di atas tadi. Yaitu di sini ada biaya depresiasi, jumlah unit produksi, dan biaya depresiasi per unit. Cara hitungnya yaitu 2.500.000 dibagi 2.000 sama dengan 1.250. Terus yang kedua ada 2.500.000 dibagi 2.100, maka jumlahnya 1.990,5 dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh grafik dari tabel yang di atas. Jadi, yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang diubah totalnya secara proporsional dengan volume kegiatan perubahan, tetapi per unitnya itu tetap. Jadi demikian, variabel BOP adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan itu, semakin besar pula BOP-nya. Malah semakin kecil volume kegiatan, maka semakin kecil juga BOP-nya. Contoh, biaya overhead pabrik yang bersifat variabel adalah biaya bahan mentah tidak langsung atau bisa disebut biaya penolong. Berikut ini next ada contoh tabel yang digunakan untuk menjelaskan materi tentang biaya variabel. Next. Berikut ini ada tabel biaya bahan penolong total dan per unit. Jadi, yang pertama ada biaya depresiasi, terus jumlah unit produksi, lalu yang terakhir ada biaya depresiasi per unit. Cara menghitungnya yaitu 3 juta dibagi 2.000 sama dengan hasilnya biaya depresiasi per unit itu 1.500. Lalu 3.150.000 dibagi 2.100 maka hasilnya 1.500 dan seterusnya. Slide tersebut maka ada contoh gambar grafik biaya variabel total dan per unit. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu adalah biaya yang bersifat campuran, yakni antara biaya tetap dan variabel. BOP semi variabel adalah BOP yang berubah, namun perubahannya itu tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk menentukan tarif BOP itu ada dan biaya, maka BOP yang bersifat semi variabel ini dipecah menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sebagai contoh adalah biaya listrik. Biaya ini bersifat tetap karena setiap bulan harus membayar biaya listrik yang bersifat tetap, dan juga memiliki variabel yang tidak berubah karena biaya listrik ini semakin sering perubahan volume, jadi volume kegiatan. Jadi next bakal ada contoh. Jadi ini adalah contoh tabel pada soal yang di atas. Next itu bakal ada contoh gambar dalam grafik. Selanjutnya ini saya menjelaskan tentang metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung itu digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi yang tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa tersebut atau Departemen Jasa tidak memakai jasanya. Yaitu berikut ini ada dua contoh soal, contoh kasus tentang metode alokasi langsung. Yang pertama, CV HAM mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yakni departemen proses pertama dan proses kedua, dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu departemen jasa listrik X dan departemen jasa pemeliharaan mesin atau Y. Bisa disebut ya, seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesinnya itu sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi dengan proporsi. Lalu
Contoh kasus kedua yaitu CVH mengelola produknya melalui dua departemen produksi, yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2, dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik atau bisa disebut X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin bisa disebut dengan Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya itu digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi. Slide ini bahwa menjelaskan jawaban pada soal yang di atas. Yang pertama, jasa X. Itu BOP Departemen Jasa X-nya itu sebanyak 30 juta. Jadi seluruhnya itu dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Yang pertama, ada Departemen Proses pertama, yaitu 30% dikali 30 juta, maka hasilnya 9 juta. Lalu Departemen Proses 2, 35 juta dikali 35% dikali 30 juta, maka hasilnya 10 juta 500. Lalu yang terakhir, Departemen Proses 3, 35% dikali 30 juta, maka hasilnya 10 juta 500. Maka total dari 9 juta ditambah 10 juta 500 ditambah 10 juta 500, maka hasilnya 30 juta. Selanjutnya teman-teman, yaitu ada jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebesar 60 juta, seluruhnya itu dialokasikan ke masing-masing departemen produksi ke proporsi masing-masing. Jadi departemen pertama itu yaitu 25% dikali 60 juta, maka hasilnya 15 juta. Lalu departemen 2, 40% dikali 60 juta, maka hasilnya 24 juta. Lalu yang terakhir ada 35% dikali 60 juta, maka hasilnya 21 juta. Jadi totalnya berapa? Ayo. Jadi totalnya itu 15 juta ditambah 24 juta ditambah 21 juta, maka totalnya yaitu 60 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Dusafira dengan NIM 2019410557. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode alokasi bertahap atau step method. Nah, metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula untuk Departemen Jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Satu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar atau algebraic metode. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa rumus dari metode aljabar itu sendiri adalah X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y. Lalu untuk Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali X. Yang mana X sama dengan jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y. Lalu Y sama dengan jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. A1 sama dengan BOP bagian jasa X sebelum alokasi, dan A2 sama dengan BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. Lalu B1 sama dengan presentase penggunaan jasa bagian jasa Y oleh bagian X. Lalu yang terakhir adalah B2 atau presentase penggunaan jasa bagian jasa X oleh bagian Y. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut ini, yaitu yang pertama adalah menyusun anggaran BOP, yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, dan yang terakhir adalah menghitung tarif BOP. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah yang pertama, yaitu menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP.
Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu yang pertama adalah kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal, harus terlebih dahulu ditentukan kapasitas teoritisnya, yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Yang kedua adalah kapasitas normal atau normal capacity, adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya memperhitungkan kelonggaran waktu akibat faktor-faktor internal perusahaan, maka di dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Lalu, yang ketiga yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity, adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Nah, jika BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hanugrah Rina Putri akan menjelaskan lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, slide ini tentang memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, di mana termasuk satuan kegiatan. Nah, kita harus memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Di sini terdapat beberapa dasar yang dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk, antara lain yang pertama ada satuan kegiatan. Nah, di sini cara mencari tarif BOP per satuan yaitu dengan membagikan taksiran BOP dibagi dengan taksiran satuan jumlah produk. Untuk yang kedua ada biaya bahan mentah. Di sini cara mencari tarif BOP persatuannya yaitu dengan cara membagikan taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan mentah. Untuk yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini untuk mencari tarif BOP persatuan yaitu dengan cara tarif BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang keempat ada jam tenaga kerja langsung. Di sini cara mencari tarif BOP persatuannya yaitu dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung atau TKL. Nah, untuk yang terakhir ada jam mesin, di mana cara mencari tarif BOP persatuan yaitu dengan cara membagi tarif BOP dibagi dengan taksiran jam mesin. Nah, di sini untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang harga pokok produksi, di mana dalam pembuatan produk itu terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi ini sendiri merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi. Kegiatan non-produksi ini misalnya kegiatan pemasaran ataupun kegiatan administrasi umum. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang harga biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan, di mana harga biaya ini bisa dihitung apabila telah diketahui hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu volume produksi masing-masing barang anggaran produksi. Untuk yang kedua biaya bahan mentah untuk masing-masing barang anggaran bahan mentah. Nah, untuk yang ketiga biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang anggaran tenaga kerja. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Nah, untuk yang kelima, satuan kegiatan ini masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Untuk yang keenam atau terakhir itu angka-angka standar pada masing-masing departemen. Nah, ini merupakan slide bagian penjelasan saya yang terakhir. Jadi ini tentang manfaat informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung. Jadi tadi kita menghitung harga pokok produksi itu ada manfaatnya.
Nah, manfaatnya sendiri adalah yang pertama, kita bisa menentukan harga jual produk. Untuk yang kedua, kita bisa memantau, bisa tahu realisasi biaya produksi. Untuk yang ketiga, kita bisa menghitung laba atau ruginya perusahaan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kita bisa menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang tercantum dalam neraca. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi. Laporan keuangan atau laba rugi merupakan hasil proses akuntansi. Ini berguna untuk memberikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada slide terdapat laporan laba rugi secara umum, yaitu ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi yang terdiri dari biaya administrasi umum dan keuangan, biaya pemasaran, kemudian ada total biaya operasi, laba usaha atau EBIT, kemudian biaya bunga, laba sebelum pajak, kemudian pajak, dan laba bersih. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya overhead pabrik, di mana pengelompokan biaya sangat terkait dengan tanggung jawab. Biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Dan biaya tak terkendali adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu dengan periode waktu tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.